Halo adik-adik hebat, selamat datang kembali di Petualangan Si Kancil. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share, supaya kalian tidak ketinggalan petualangan seru lainnya. Kemarin, Kancil dan teman-temannya berhasil menemukan rahasia angin besar di Bukit Batu. Namun, mereka juga menemukan lorong misterius dan seekor anak landak kecil bernama Duri. Dan sekarang, misteri Bukit Batu akhirnya akan terungkap. Puncak Bukit Batu kini jauh lebih tenang. Angin besar sudah mulai melemah. Namun, Kancil masih memperhatikan lorong batu misterius itu. Aku merasa masih ada sesuatu di dalam sana, kata Kancil pelan. Kelinci langsung menelan ludah. Kita masuk lagi? Bisik kelinci takut. Luri menatap lorong batu dengan serius. Kalau ada yang berbahaya, kita harus mengetahuinya. Perlahan, mereka mulai masuk ke dalam lorong batu. Lorong itu ternyata lebih panjang dari yang mereka kira. Dinding batu terlihat berkilau terkena cahaya matahari kecil dari atas. Wow, bisik Pipit kagum. Aku belum pernah melihat tempat seperti ini, ujar kelinci pelan. Duri berjalan dekat Kancil karena masih sedikit takut. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar lagi dari dalam lorong. Grem. Beberapa debu jatuh dari atas. Apa bukit ini mau runtuh lagi? Tanya Pipit panik. Kancil memperhatikan bagian atas lorong. Tidak, katanya pelan. Sepertinya ada batu yang masih longgar. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan besar di dalam bukit. Semua langsung terdiam kagum. Di tengah ruangan, terdapat batu kristal besar yang bercahaya terkena angin. Indah sekali, bisik Pipit kagum. Jadi ini sumber suara dari Bukit Batu, kata Luri pelan. Saat angin masuk ke lorong, kristal itu mengeluarkan suara bergema ke seluruh bukit. Namun, Kancil melihat sesuatu yang membuatnya khawatir. Terdapat retakan besar di bagian bawah kristal batu itu. Oh tidak, kata Kancil serius. Kalau retakan ini pecah, bukit ini bisa runtuh. Lanjut Luri pelan. Kelinci langsung memegang telinganya ketakutan. Kancil mulai berpikir keras. Ia memperhatikan arah angin yang masuk ke dalam lorong. Lalu, matanya tiba-tiba berbinar. Aku tahu caranya, seru Kancil. Kita tidak perlu menghancurkan kristal ini. Kita hanya perlu mengubah arah anginnya. Mereka segera bekerja bersama-sama. Luri dan rusa tua mendorong batu besar. Kelinci dan Duri mengumpulkan ranting panjang. Pipit membantu melihat arah angin dari udara. Sedikit lagi, seru Pipit. Tahan batu ini, kata Kancil cepat. Aku mendorong sekuat tenaga, ujar kelinci. Perlahan, arah angin mulai berubah. Suara gemuruh semakin mengecil. Dan tiba-tiba, kristal besar itu memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Wow, kata Pipit kagum. Indah sekali, bisik Duri. Kancil tersenyum lega. Kita berhasil. Saat mereka bersiap keluar dari ruangan kristal, tanah tiba-tiba kembali bergetar. Grem. Debu berjatuhan dari atas lorong. Oh tidak, seru Pipit panik. Jalan keluarnya mulai retak, kata Luri serius. Kelinci langsung memeluk Duri ketakutan.
Kita harus cepat keluar. Kancil melihat batu-batu di atas lorong mulai bergeser perlahan. Kristal besar di tengah ruangan tiba-tiba bersinar semakin terang. Cahayanya memenuhi seluruh gua. Angin kembali berputar di sekitar batu kristal. "Kenapa kristalnya berubah?" tanya Duri takut. Kancil memperhatikan arah angin dengan serius. "Karena penghalang angin di luar belum cukup kuat. Kalau begitu kita harus menahannya lebih lama," kata Pipit. Kancil berlari kecil mengelilingi ruangan. Matanya terus memperhatikan arah debu dan hembusan angin. Lalu, ia melihat celah kecil di atas dinding batu. "Aku tahu sekarang," seru Kancil. "Angin utama masuk dari celah atas itu." Luri langsung menoleh ke atas. "Tapi tempat itu terlalu tinggi." Pipit mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Ia mencoba terbang menuju celah batu di atas. Namun, angin di dalam gua sangat kuat. "Aku akan mencoba," teriak Pipit. "Hati-hati," seru Kancil cemas. Tubuh Pipit beberapa kali hampir terbawa pusaran angin. Melihat Pipit kesulitan, semua segera membantu. Luri dan rusa tua menahan batu besar agar tidak jatuh. Kelinci dan Duri membawa ranting panjang. Sementara Kancil mengatur semuanya dengan cepat. "Kita lakukan bersama-sama," kata Kancil semangat. "Sedikit lagi," seru Pipit dari atas. "Aku menahan batu ini," ujar Luri sambil menggertakkan gigi. Akhirnya, ranting besar berhasil menutup sebagian celah angin. Pusaran angin perlahan berubah arah. Suara gemuruh mulai mengecil. "Kita berhasil!" teriak kelinci senang. Kristal besar kini bersinar lembut dan tenang. Tidak ada lagi getaran kuat di dalam gua. Saat mereka keluar dari lorong, langit di atas bukit batu berubah sangat indah. Sinar matahari sore menyinari seluruh hutan. Angin kini terasa lembut dan menenangkan. "Bukit batu ternyata cantik ya," bisik Pipit kagum. Kelinci tersenyum lega. Sekarang tempat ini tidak menyeramkan lagi. Hari mulai gelap. Kini saatnya mereka kembali ke rumah masing-masing. "Terima kasih sudah datang ke Bukit Batu," kata Luri hangat. Duri tersenyum malu-malu. "Aku senang bertemu kalian." Pipit tertawa kecil. "Kita sekarang teman." Kelinci mengangguk cepat. "Walaupun aku masih takut tempat tinggi." Semua tertawa bersama. Kancil, Pipit, dan Kelinci berjalan pulang melewati hutan. Kini hutan kembali tenang. Burung-burung kembali bernyanyi. Daun-daun menari pelan tertiup angin sore. "Akhirnya selesai juga," kata Kelinci lega. "Tapi petualangan kita seru ya," ujar Pipit bahagia. Kancil tersenyum kecil sambil melihat langit sore. Hari itu, Kancil dan teman-temannya belajar banyak hal. Mereka belajar bahwa rasa takut bukan berarti harus menyerah. Karena dengan keberanian, kerjasama, dan saling membantu, masalah besar bisa diselesaikan bersama-sama. Dan terkadang, tempat yang terlihat menyeramkan ternyata hanya menyimpan rahasia yang belum dipahami. "Ayo pulang," kata Kancil lembut. Dan mereka pun berjalan perlahan di bawah cahaya matahari sore. Adik-adik, dari cerita Bukit Batu hari ini, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap mau membantu walaupun merasa takut. Dan saat kita bekerja sama, masalah yang sulit pun bisa menjadi lebih ringan. Terima kasih sudah mengikuti petualangan si Kancil sampai akhir.
Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di petualangan si kancil berikutnya.